Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Salawat beserta salamnya marilah kita curahkan kepada baginda alam yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli baitnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut setianya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Dan semoga kita mendapatkan syafaat yang khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang saya hormati guru kita yaitu Kiai Haji Ahmadi. Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita. Semoga beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para jamaah, baik bapak-bapak, para pemuda, adik-adik yang telah hadir di Masjid Al-Huda. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang banyak dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya kami berterima kasih banyak kepada para jamaah yang telah membawakan sedekah makanan maupun infak harta. Semoga amal kebaikan para jamaah dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Hadirin yang rahimahullah, sehubungan Ustaz Soleh pada ujur, jadi untuk malam ini yang menggantikan sebagai MC saya pribadi. Apabila ada kekhilafan mohon dimaafkan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilahkan guru kita untuk memberikan siraman rohaninya, untuk memberikan ilmunya, memberikan nasihatnya kepada kita. Semoga kita selaku mustami'in bisa mengambil ilmu dari beliau yang beliau sampaikan kepada kita. Tafadhal ya Syekhuna wa Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan rahmatnya. Sama-sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbal alamin, Ar-Rahman ya Rahim, Shalli wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma tassalam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Allahumma tassalam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Itulah yang kita baca setelah tadi imam kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan imam kita, ustaz kita, guru kita, Ustaz Rifai, Allah berikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan, dan kita semua mudah-mudahan terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul ditanya, ayyu ayyamin afdalu indallah, hari apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul menjawab, yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat, dan malam hari ini adalah malam Jumat, hari di mana yurfa'u fihi al-amal, hari di mana malam Jumat ini Allah angkat segala amal ibadah kita. Maka Rasul sampaikan, wa ahabbu ayyurfa'a amali, dan Allah mudah-mudahan mengangkat amal kita semua ini bila khalal, tanpa ada cacat, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari di mana Allah bangkitkan yaumal mahsyar kelak, maka mudah-mudahan Allah berikan keselamatan buat kita semua, mendapatkan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul begitu sampai di Babus Salam. Jadi Babus Salam itu di belakangnya Masjidil Haram. Sebegitu gede dan lebarnya Masjidil Haram, di belakangnya tengah-tengah model begini, itu ada namanya Babus Salam. Dan Babus Salam ini menjadi pintu Rasul membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'urus. Itu kalau udah makan kali ya, udah mindo. Kalau belum mindo, perut kosong, iseng, bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan, ya, buat terus makan, kekenyangan senderan, akhirnya ketiduran. Kita sedang, saudara kita, hari-hari belakangan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitullah. Ada yang udah berangkat jadi gelombang 1, gelombang pertama ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Yang syukur alhamdulillah gelombang 2 juga udah mulai. Maka orang-orang yang berangkat ke Baitullah, saudara-saudara kita yang dipanggil Allah menjadi tamu-tamu Allah, itu adalah al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Orang-orang yang berhaji dan umroh adalah
duta-duta Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau yang berangkat haji, yang berangkat umroh itu wafdullah, dutanya Allah. Lah kita yang agak berangkat, yang ngejogrok baik di Masjid Al-Huda, bagaimana ini? Kira-kira kita bagaimana nih kagak berangkat? Dipanggil kagak, nyampe kagak. Ternyata dari beberapa literasi disampaikan bahwa kita semua adalah haji. Jadi bapak-bapak yang maghrib ini ada di Masjid Al-Huda itu adalah haji. Kenapa disebut haji? Karena tiap-tiap kita enggak ada yang tinggal selamanya di mari. Satri Fai waya-waya balik baik ya kan ke rumahnya. Lah kita habis mengisa ya balik baik ke rumah kita. Maka al-hujjaj, haji itu adalah ziarah. Haji adalah ziarah. Ziarah adalah orang-orang yang kemudian menyeberang, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka disebutkan ad-dunya manzilun min manazilil akhirah. Dunia adalah halte dari halte pemberhentian menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara kita yang berangkat haji disebut haji, kita juga yang ada di Masjid Al-Huda ini juga haji. Kita tinggalin rumah kita, kita tinggalin bini kita. Ya, itu kalau yang bininya satu. Kalau yang bininya dua berarti kita tinggalin bini-bini kita. Ya, mudah-mudahan Sasri Pai cepat nyusul. Amin ya rabbal alamin. Kita tinggal anak kita. Kita tinggal semua yang kita demen. Kalau bahasanya Imam Tirmidzi, aksiru hazimil ladzat. Sering-sering kita meninggalkan kenikmatan dunia. Kan kalau anginnya begini nih, apa sepoi-sepoi, nah, berarti kan udaranya adem. Kalau udaranya adem begini, yang enak habis maghrib kita duduk di teras. Ngapain? Ya, ngopi sama sukun rebus. Sama dengerin suara murai gacor. Ya. Jadi duduk di teras, angin sepoi-sepoi, kopi pahit sama sukun rebus. Dengerin murai gacor, di kantong ada 10 juta. Enak agak begitu, Pak? Enak gak Pak RT? Bukan main. Iya. Tapi kan kita tinggalinnya begitu. Berarti kita datang ke Masjid Al-Huda ini adalah kita ziarah. Kita peziarah. Kita ini melawat. Maka orang-orang yang tidak tinggal di rumah itu adalah haji. Secara etimologi, secara logotan, secara bahasa. Secara istilah, orang haji adalah menuju ke Baitullah. Ngapain? Dicari rumah Allah. Mana rumah Allah? Masjidil Haram. Maka kita yang ada di Masjid Al-Huda, ini ngadepnya kemana nih ngadepnya? Salat kita ngadepnya kemana? Ke kiblat apa Masjidil Haram? Iya, antara itu deh ya. Iya. Sebab orang yang dari sini berangkat, begitu nyampe di Saudi Arabia, yang didatengin bukan Taif, yang ada kereta gantungnya, yang ada bom-bom karnya, bukan juga kemudian Riyadh yang ada lautannya, bukan juga kemudian tempat yang banyak belanjaannya, Ornes misalnya. Tapi yang kita cari lebih dulu adalah Makkah dan Madinah.
Orang yang di Mekah udah pasti nyarinya Masjidil Haram. Tapi orang yang udah di Masjidil Haram, dia kudu nyari Ka'bah. Belah mana Ka'bahnya nih? Kalau Ka'bahnya sebelah sono, kita ngadepnya ke sono. Apalagi sekarang Masjidil Haramnya udah tambah panjang. Bukan cuma lebar, tapi panjang karena ada perluasan. Kalau yang lebar itu otomatis madep mana aja juga boleh. Boleh madep Rukun Hajar Aswad, boleh. Rukun Yamani, boleh. Rukun Syami, boleh. Rukun Iraqi, boleh. Kan 4 tuh kotak dia. Yang sini namanya Hajar Aswad, yang sono yang namanya Yamani, yang sini yang namanya Syami, yang sini yang namanya Rukun Yamani. Yang bawa ke semuanya itu boleh ngadepnya. Tapi kalau yang bagian pelebaran, yang di ujung, yang panjang, dia kudu ngadep ke sono semuanya. Itu artinya orang dari mari datang ke sono, yang dihadapin adalah Masjidil Haram. Begitu nyampe Masjidil Haram, yang dicari apa? Ka'bah. Yang dihadapin Ka'bah. Kalau suatu ketika kita diantara jamaah Masjid Al-Huda, begitu lagi mau muter, pintu Ka'bah dibuka, kita boleh masuk misalnya. Begitu masuk kita mau sholat, ngadepnya kemana? Ka'bah dibuka, ada pintunya kan itu ya. Yang orang pada gelantungan, yang orang pada doa, dibuka, kita masuk. Sembayangnya ada mana kita? Hajar Aswad, Ka'bah, kita dalam Ka'bah. Udah dalam Ka'bah nih. Ya, ngadepnya kemana aja. Ngadep ke Hajar Aswad boleh, ngadep ke tukang nasi kebuli boleh, ya ngadep ke tukang cukur boleh. Ya orang di dalam Ka'bah, ya kalau di dalam Ka'bah berarti kita kemana aja boleh ngadepnya. Tapi kalau di luar Ka'bah, kita kudu ngadep ke Ka'bah, kiblat kita. Di luar Masjidil Haram, kita kudu ngadep Masjidil Haram. Makanya orang pada sholat di trotoar, di atas galengan air, ya di eskalator mall. Kadang-kadang ada sampah dikit, jadi hajar aja. Yang penting ngadep Masjidil Haram. Maka kata Nabi, lau wusi'at, kalau saja aku kemudian wusi'at, perluas, ila Son'a, sampai ke Son'a, maka sama ini namanya Masjidil Haram. Maka kadang-kadang kita sholat, mohon maaf lahir batin, kalau ini mah sama nih, imamnya madhab sono, makmumnya madhab sono, sama. Ada beberapa tempat makmumnya madhab sono, imamnya rada melengsong, rada miring dikit ke sono. Ya, akhirnya yang ini pada bingung, ada yang madhab sono, ada yang minggir dikit, ada yang lempeng aja. Bagaimana kita yang di Indonesia, yang di Al-Huda, di tempat lain, tetap kita ngarahnya kemana? Ke Masjidil Haram. Maka kata Nabi, dari Makkah ke Arafah itu 20 km. Dari Makkah ke Hudaybiyah itu 22 km. Berarti berapa tuh? 20 tambah 22 berapa? 42 km. Itu namanya tanah haram. Maka disebut Masjidil Haram, disebut tanah haram. Itu artinya tanah haram itu berkisar 42 km. Maka insya Allah kita yang madep sini, yang minggir dikit, mau yang lempeng aja, insya Allah sama-sama sah sholatnya,
di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berangkat umrah, berangkat haji, dia kudu ngadain namanya manasik. Manasik itu tata cara. Kita yang gak berangkat sama kudu tahu manasik haji sama umrah. Kenapa demikian? Karena sewaya-waya boleh jadi kita berangkat. Ada orang udah nabung, nungguin 7 tahun, 6 tahun, ditungguin lagi 4 tahun, 3 tahun, begitu setahun lagi, it's dead. Modal. Nah sekarang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu orang yang meninggal, yang wafat, yang almarhum itu boleh digantiin. Kalau dulu nggak bisa digantiin, kecuali orangnya hidup dulu. Kalau orangnya hidup dulu, paspornya paspor coklat, ganti fotonya. Begitu paspornya ganti paspor hijau, udah nggak bisa. Sekarang bisa. Itu artinya boleh jadi sewaya-waya kita berangkat, gantiin orang. Mungkin ahli warisnya pengen kita yang berangkat. Mungkin Allah pengen panggil kita berangkat ke Baitullah. Caranya macam-macam, itu mah Allah yang ngatur. Maka kalau ada lagi ngomongin manasik atau kita dengar manasik, ya kita ingat-ingat aja. Karena statusnya kita yang berangkat cuman ke Masjid Al-Huda dengan anak orang-orang saudara kita yang berangkat ke Baitullah, itu statusnya sama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nanti, ini tanggal berapa nih? Tanggal 9. Negara 20 hari lagi Idul Adha. Pak RT yang paling tahu kapan Idul Adha. Ya, 20 hari lagi. Harinya sama, modelnya begini, hari Kamis juga. Itu artinya 2 ketemu Kamis lagi. Nah, Kemisnya itu kita akan sama-sama salat Idul Adha. Kenapa kita salat Idul Adha? Karena kita adanya di Masjid Al-Huda. Tapi kalau kita lagi haji, kita enggak salat Idul Adha, tapi kita tawaf ifadah. Tetap kita datang ke masjid, cuman kita bukannya takbiran, bukannya sholat 2 rakaat, tapi muterin Ka'bah 7 kali dengan niatnya adalah tawaf ifadah, tawaf yang wajib dilakukan setelah wukuf di padang Arafah. Habis umroh muter tawaf 7 kali, terus sa'i dari Safa ke Marwah. Safa, Marwah, Marwah, Safa. 1, 2, 3, 4, bukan 1. Ya, ada guru olahraga, dia pengennya 1, 2, ya 3. Orang tukang lari dia mah, cuman sampai 4 kali udah gempor. Aturannya 1, 2, 3, 4. Kalau kita berangkat haji tanggal 28-nya, hari Rebonya, kita berarti ngapain? Wukuf. Kita yang gak berangkat di Masjid Al-Huda berarti ngapain? Puasa Arafah. Kenapa puasa Arafah? Karena disebutkan oleh Rasul, Al-Hajju Arafah. Yang namanya haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Jadi kita yang alhamdulillah sehat nih, yang duduknya enak, yang nyendernya enak, ya sekarang. Karena kita belum berangkat. Besok begitu kita dipanggil,
tangan udah geget, ya megang air bukan begini aja, ya geget. Tapi kalau megang duit mah diem dia. Kalau megang air begini aja, kalau megang duit diem dia, lain emang, ya. Terus duduk udah nggak tegap lagi. Akhirnya apa? Sebagian begitu berangkat, ya baru nyampe kapal, baru nyampe pesawat, udah pengen pulang lagi. Ngapain? Mau ngempanin ayamnya. Jadi dia ingat sama ayamnya, dia pengen izin dulu, turun dulu boleh nggak? Mengapa? Mau ngempanin ayamnya. Coba itu. Jauh-jauh berangkat, ya kan? Jutaan duit dikeluarin, ya udah mau nyampe minta pulang. Emang apa? Mau ngempanin ayam. Ya. Jadi kalau yang nanti mau berangkat ngempanin ayamnya dari sekarang aja nih. Ngempanin aja tuh ayam biar banyak. Jangan ntar mau berangkat lagi ribut mau ngempanin ayam. Ya. Itu artinya bahwa kita yang kemudian ada di Masjid Al-Huda, ya kan, kita nggak berangkat kemana? Ke Arafah. Kenapa? Karena haji adalah wukuf di padang Arafah. Sekarang kita sehat, nanti kalau udah berangkat mohon maaf lahir batin, ya mungkin asam urat nggak ketahan, kolesterol darah tinggi, emang sering banget mampir. Begitu mau wukuf tanggal 9 badan nggak bisa digerakin. Akhirnya bagaimana? Tetap al-hajju Arafah, haji kudu wukuf di padang Arafah. Maka ada namanya safari wukuf. Apa itu safari wukuf? Namanya juga safari. Oh, ada di sana di Bogor Taman Safari. Boleh nggak kita di Taman Safari turun dari mobil? Ya ada tulisannya misalnya, ada macan silahkan turun. Ada nggak begitu? Lah habis kita digerages sama macan. Yang ada tulisannya nggak boleh turun, nggak boleh buka kaca. Kenapa? Safari. Kita cuma boleh jalan doangan, lewat doangan. Maka nanti kalau badan kita udah nggak bisa bergerak, lemes aja, rasanya sakit, tetap kalau kita udah berangkat di Solo, udah nyampe di Mekah, kita kudu ikut namanya safari wukuf. Safari berarti jalan-jalan kemana? Ke wukuf di padang Arafah, cuman bukan jalan-jalan foto-foto, bukan. Direbahin di ambulan pada jalan tuh wing nyampe ke padang Arafah. Ya ratusan itu yang sakit. Begitu nyampe di padang Arafah, indah zawal, ketika matahari udah condong, udah miring, masuk waktu zuhur, itu kapnya belakang ambulan tuh diablag. Biar ngapa? Itu orang yang di dalam ambulan tetap ngerasain wukuf di padang Arafah. Jadi selama dia belum mati, selama masih ada nafasnya, meskipun diimpus tangannya, meskipun di IGD orangnya, meskipun orangnya agak ditanya lagi mau apa enggak nih, nggak nyaut dia mayat tetap dibawa. Kenapa? Kalau dia agak dibawa, nanti dia sehat, dia belum wukuf di padang Arafah, dia wajib balik lagi untuk ngapain? Wukuf di padang Arafah. Tapi kalau dia lagi sakit dibawa ke sono, itu tandanya dia udah nyampe ke padang Arafah. Meskipun nggak kayak orang-orang yang lama, 15 menit, 30 menit selesai ditutup, jalan lagi. Yang penting dia udah wukuf di padang Arafah. Itu kalau timbang di sono. Maka kita yang di sini ntar, ya kan, tanggal 9, ya tanggal 9, berarti pas wukuf, ya rebonya malam Kamis, ya kan,
kita juga sama-sama berangkat kemana? Ke Masjid Al-Huda. Sebab malam Jumatnya itu sekalian takbiran. Maaf, malam Kamisnya udah takbiran, berarti malam Jumatnya udah nyate. Ya, udah repot sama yang namanya areng. Repot sama tusukan-tusukan. Sebab apa? Sebab kita diperintahkan untuk apa? Banyakin takbir, tasbih, tahmid, tahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita deketin bini kita. Sebab orang yang ketemu bininya di malam takbir, baik itu takbiran Idul Fitri maupun Idul Adha, ya gampang nyirinnya. Bagaimana ciri-cirinya? Anaknya belang. Ya kalau anaknya belang, wah lu belang lo, berarti bapak lu malam takbiran ini ketemu malu, begitu. Ya. Jadi kita diminta ngapain? Banyakin istighfar, banyakin kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan harapan kita sehat panjang umur. Ada yang baru daftar haji, kapan berangkatnya? Nanti tahun 2039. Enggak ngapa-ngapa ya, yang penting udah niat. Sebab meskipun nanti umurnya agak nyampe, contohnya udah banyak, digantiin sama bininya. Kalau bininya kagak daftar, ahli waris yang paling dekat berarti bininya. Lah bininya daftar juga, turun ke anak ya. Kata anaknya, enggak enak, orang banyak banget ya. Ono aja noh, Sadri Pai yang imam masjid aja dah yang berangkat. Bisa gantiin, yang penting ahli warisnya sepakat ya. Atau mohon maaf lahir batin, anaknya kecil-kecil, berarti itu duit yang 25 juta yang jadi kuota kita berangkat haji jatuh ke anak. Jadi apa? Jadi harta warisan. Enggak dipotong 1% pun, 25 jutanya balik utuh, dan itu contohnya udah banyak. Jadi artinya kalau kita anak udah gede-gede, anggap aja kita berangkat, Allah berangkatin kita, emang kita udah niat. Ada orang cerita sama temennya, alhamdulillah semalam gue dapat hidayah. Mau ngapain lu? Sembahyang tahajud. Emang udah sembahyang Isya? Ya belum sih. Lah, bagaimana sih? Isyanya kagak, tahajudnya iya. Kagak ngapa-ngapa. Yang namanya juga hidayah. Begitu dia bangun pengen tahajud, kerjain tahajud. Meskipun Isyanya belum. Kata temannya, Isya dulu. Berarti besok kita benerin. Karena emang mata kita nggak kuat, meleknya susah kalau malam, maka kita ngikutin siapa? Ngikutin Abu Hurairah. Ngikutin siapa? Ngikutin Abu Bakar. Abu Hurairah ditanya sama Rasul, ya Abu Hurairah, mata tutiru, wahai Abu Hurairah, kapan mau witir? Ba'dal atamah. Ini dikit lagi Rasul rapi-rapi, beberes, ngunci pintu, udah dah kita witir. Abu Bakar ditanya sama jawabannya, ba'dal atamah. Nih dikit lagi rapi Rasul. Beda sama Umar. Ya Umar ibn Khattab, mata tutiru, kamu witir kapan? Inda sulasayil lail, ntar sepertiga malam. Nah berarti matanya gampang meleknya. Nah kita kalau yang susah melek,
ya kan, yang isya udah renyap-renyap, berarti udah witir. Kalau orang udah witir, dipastikan isyanya udah dikerjain. Ilok dia belum sembahyang isya udah witir baik, pasti dia sembahyang isya 4 rakaat baru witirnya dikerjain. Ini artinya hidayah begitu. Kita nih ajak ujuk ngelihat orang haji, pengen daftar haji, pengen berangkat, kan nggak ajak ujuk kita berangkat. Kita kudu nabung dulu. Sebab kalau kita kagak nabung, siapa yang mau berangkatin? RT mau berangkatin, sampai budek kita nggak bakal berangkat. Iya, nggak mungkin nanti berangkatin kita. Maka kita kudu nabung, kudu daftar. Kalau hati udah pengen, biar kata umur udah senja, bukan muda lagi, daftar aja besok. Daftar aja ke bank mana aja, mau berangkat haji daftar, punya duit 25 juta, ketahuan berangkatnya kapan. Ah, ada umur apa kagak ini? Kagak apa-apa. Sekalipun umur kita kagak ada, yang ngerjain anak kita itu warisan kita. Ma fil aba fil abna, apa yang dikerjain anak kita dapat. Kita yang daftar haji, yang berangkat anak kita, tetap pahalanya hajinya nyampe ke kita. Anak kita sholat malam Jumat yasinan, apa yang dikerjain anak kita sampai ke kita. Likulli imri'in bima kasabat, apa yang dikerjain masing-masing. Bahwa kemudian anak kita yang ngerjain, karena itu darah daging kita, maka semuanya nyampe ke kita. Kita nggak usah khawatir kagak dapet. Maka kalau ada hidayah, kita kemudian pengen berangkat haji, daftar aja, nggak ngapa-ngapa. Bocah sekolah sekarang agak ada yang jalan, naik motor semua. Itu motornya yang ditaik harganya 35 juta. Ya ada yang 120 juta, motornya mahal-mahal. Ya udah kagak demen bocah motor kecil-kecil, motornya yang gede-gede banget, yang kalau samprogan di gang senggol susah. Kalau kita kan ribet banget kayaknya, bocah demen-demen motor gede-gede. Jangan kata bocah, emaknya juga begitu. Udah ogah naik motor yang kecil-kecil, karena yang kecil-kecil harganya murah. Dia pengen motor yang gede-gede, kenapa? Harganya mahalan dikit. Begitu lakinya nggak pulang-pulang 3 kali lebaran, dijualnya enak, berasa dapatnya. Nah, kalau yang kecil 3 kali lebaran nggak pulang lakinya, susah jualnya. Kenapa? Dapatnya dikit doangan. Motor cakep-cakep, mahal-mahal, mahalan dia daripada daftar haji. Daftar haji mah cuma 25 juta. Ya ikut arisan 5 juta, ya RT engkoan yang kan 20 juta minjem lu teh, ya kan, ya berangkat daftar. Ya. Ini artinya bahwa haji itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita juga dipanggil juga di Masjid Al-Huda. Panggilannya sama, hanya saja tempatnya yang beda. Mereka yang kemudian ziarah ke Masjidil Haram melakukan ibadah tertentu. Apa itu? Ibadah haji. Kudu niat. Apa niatnya? Nawaitul hajja wal umrata lillah. Kudu diniatin, saya niat haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kagak niat repot, ini umroh apa haji? Sebab ada orang umroh dulu baru haji, namanya tamattu. Kita sering tuh dengar, lu kalau haji apa? Haji tamattu. Ya, lu hajinya apa? Tamattu. Ono dia hajinya apa? Tamattu. Rata-rata hajinya tamattu. Apa itu tamattu? Tangi mangan turu. Apa tuh? Ya, tamattu tangi mangan turu. Ya, jam makan tidur lagi. Ya kan, lagi rebahan lagi, makan lagi. 40 hari di sono.
Ya kan begitu pulang haji, ya Allah sehat banget ya. Enak banget ibadah, bukan enak ibadah, enak makan sama tidur. Ya orang 40 hari tidur, makan, tidur. Ya mau ngapain lagi dia senang kan? Hajinya mah cuma 3 hari. Tanggal 9 dia wukuf, ya kan? Tanggal 10 dia tawaf, ya kan, ngelontar, udah terakhir dia tahalul. Mau napar awal dia balik sebelum akhirnya matahari terbenam. Kalau napar sani besoknya dia balik lagi ngelontar Jamratul Ula, Wusta, Aqabah, kemudian baru kembali lagi ke Mekah. Ini artinya melaksanakan ibadah tertentu pada hari-hari tertentu. Makanya disebutnya al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada waktu-waktu tertentu. Sering orang kita ngomong bulan haji, bulan haji. Kapan itu bulan haji? Syawal, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah. Karena kita puasanya sebulan, kemudian lebarannya ya sebulan juga, berarti Syawalnya agak dihitung. Kenapa? Masih lebaran. Orang kita nggak ada yang berangkat haji Syawal. Kapan berangkatnya? Zulqa'dah. Kenapa Zulqa'dah? Karena regulasi, karena peraturannya begitu. Di sononya kudu 40 hari. Maka hitung-hitungannya itu dari bulan Zulqa'dah. Kalau hitungannya bulan Syawal, kelamaan di sono, tambah mahal bayarnya. Maka pesawat udah dihitung, kapan dia berangkat, kapan dia pulang, berapa hari di Madinah, 8 hari, selebihnya di Mekah. Kalau dia napar awal berarti habis wukuf langsung balik lagi ke tanah air Indonesia. Tapi kalau dia gelombang kedua masih bisa ngasoh rebah-rebahan habis wukuf di Padang Arafah. Inilah namanya haji. Tapi kalau umroh kapan aja. Umroh kapan aja, nggak ada waktu tertentu. Beda sama haji, Syawal, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah. Cuman tempatnya sama, ya. Pergi haji ke Baitullah. Meskipun belakangan orang karena di sono pada dempet-dempetan, banyak memakan korban, akhirnya ngusulin haji nggak usah ke Mekah, cukup ke Jember aja. Jember, lah orang pada ogah. Orang habis pergi haji maunya pada bersih. Lah kalau pada Jember pada ogah dia, ya. Makanya pada ogah tuh berangkat ke Jember. Kenapa? Bukannya bersih malah tambah Jember. Nah disinilah kemudian bedanya bahwa haji dan umroh itu haji pada waktu tertentu dan umroh boleh kapan saja dilaksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang gak berangkat, maka man kana lahu sa'atan, siapa yang punya kesempatan, punya kemampuan, ya, falyudahi, maka dia kudu ngapain? Berkorban. Korban. Kemudian diwanti-wanti sama Rasul, kalau kita mampu nggak korban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat sama Allah di rumahnya, kita diusir. Maka ulama sepakat yang namanya haji itu wajibnya sekali. Maka haji itu wajib bagi siapa? Bagi mereka yang manistato'a ilaihi sabila, berangkat dapat jalan ke Baitullah. Maka ada laki bini kemarin takut nggak ada umur, berangkat duluan. Pakai apa? Pakai motor. Ya mudah-mudahan itu dua-duanya nyampe sebelum pada wukuf di Padang Arafah. Sebab yang naik sepeda udah jalan duluan. Yang naik sepeda udah jalan duluan, cuman sepedanya BMX, ya bukan sepeda ontel.
Lah kalau BMX nyampe, kalau ontel belum ada yang nyampe. Ya, ya kalau mau nyoba boleh juga dari sini, Joglo, Meruya, sampai Mekah, coba aja. Cuman emang kayaknya remnya nggak ada yang jual remnya. Remnya dia manu, ya kan kawat, ya kan. Maka kalau kita kemudian bisa menemukan jalan, silakan aja. Ada orang jalan kaki nyampe juga. Cuman kalau kita nggak yakin, maka kita kudu nunggu bagaimana pemerintah. Sebelum kita dipanggil ke Baitullah, maka kewajiban kita adalah korban. Maka ulama menyepakati bahwasanya Imam Abu Hanifah korban itu wajib. Beda Imam Maliki, beda Imam Syafi'i, beda Imam Hambali. Kalau beliau itu sampai sunnah muakkadah, nggak sampai wajib, tapi sunnah yang didorong. Kenapa? Suatu ketika Abu Bakar nggak melakukan korban, ditanya kenapa nggak korban? Biasanya korban, begitulah Nabi mengajarkan. Kalau aku korban terus, khawatir korban itu jadi wajib. Akan tetapi kita menjadikan diri kita bisa untuk berkorban, itu satu dorongan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang berkorban dapat dagingnya dapat sepertiga. Yang sepertiga lagi buat siapa? Fakir miskin. Sepertiga lagi buat siapa? Sepertiga lagi buat tetangga, ya, karib dan jiran kita. Jadi kalau yang namanya panitia korban mah kagak dapat daging. Ya, panitia ada korban nggak dapat daging. Dapatnya siapa? Yang korban, fakir miskin, sama tetangga. Cuman istilah korban ada dua. Ada yang namanya hadiah, ada yang namanya ujroh. Hadiah buat panitia, namanya juga hadiah. Ya, kalau kuponnya buat warga, PRT yang tahu berapa ratus PRT? 750, dilebihin 800. Yang 50-nya buat siapa? Buat panitia. Itu namanya hadiah. Masih lebih lagi, nggak apa-apa, panitia 2 kupon. Kenapa? Dia capek jagain, capek nyariin makannya, capek ngebabadin, capek bagiin. Itu berarti dapat 2 kupon, 2 plastik, nggak ngapa-ngapa. Beda lagi sama yang motong. Kalau yang motong itu namanya ujroh, upah. Dia biasa menggeleher sapi berapa? 40.000. Kadang-kadang suka ogah, nggak usah ngiatin pala sapi. Nggak usah. Maksudnya Allah pala buat dia, nggak boleh. Ya, kepalanya buat dia aja, nggak boleh. Kenapa? Dia udah kerja dibayar. Biasanya 40.000, ya udah kita lempekinnya 50.000. Itu namanya ujroh. Adapun kalau pala emang agak ada yang doyan, ya bawa, lain lagi akadnya. Bukan berarti kemudian dia motor dapat pahala. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah sehatkan badan kita, panjang umurnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Karena sudah Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum manasib Allah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.